inilah dia teman-temanku. Jadi kalau dibilangin, apakah pinjol boleh melakukan pemrosesan ke jalur hukum? Jawabannya iya gitu. Tapi hukum yang seperti apa? Hukum yang perdata. Apa dampak dibalik hukum perdata ini? Ya kemungkinan berbagai macam versi ya. Apa yang harus dilakukan, Bang? Yang harus dilakukan buat teman-teman semuanya di tengah situasi seperti ini, mungkin pertama, kita kan sama tahu ya, kita sama tahu hal yang kita lakukan untuk nomor 2 teman-teman semuanya, jangan terprovokasi. Terprovokasi ini seperti, nah gimana teman-teman, tadi sudah tonton videonya dan teman-teman sudah paham apa yang harus kita lakukan dan apa yang paling terpenting untuk kita pahami buat kedepannya ya, daripada kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang rasa saya tidak terlalu penting dan sudah saatnya kita meninggalkan hal-hal tersebut di tahun 2025. Sekarang sudah tahun 2026. Jangan ada lagi kegelisahan-kegelisahan tentang pencarian-pencarian DC dan FC yang mana itu akan berujung bahaya pada dirimu ya teman-teman. Oke, kali ini adalah tentang pemrosesan hukum yang mana orang-orang juga sering bertanya sama saya adalah, mungkinkah pinjol akan melakukan pemrosesan hukum sepanjang tahun 2026, mengingat kata-kata dari proses hukum ini sudah sering dilontarkan oleh debt collector sepanjang tahun 2025, 2024, dan 2023. Hampir dalam beberapa segmen versi penagihan selalu disematkan tentang kata-kata akan kita tuntut ke jalur hukum yang berlaku. Oke. Kita akan kupas tuntas hal-hal tersebut teman-teman semuanya, terutama untuk teman-teman yang benar-benar mungkin sudah ketakutan ya, sudah nggak tahu lagi harus seperti apa dan gimana buat kedepannya, sehingga membingungkan juga ya kalau misalnya kita diproses ke jalur hukum. Oke, sekarang jalur hukum yang seperti apa sih kalau memang pun kita akan diproses ke jalur hukum seperti apa dan apa dampaknya? Mungkinkah kita akan dipenjara sepanjang tahun 2026 ini karena ketidakmampuan kita dalam membayar hutang? Ini yang mau kita bahas teman-teman. Tapi sebelumnya yang belum mensupport, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Tinggalkan juga nanti komentar teman-teman ya, masukannya untuk perkembangan channel ini buat kedepannya harus seperti apa dan kita membahas tentang apa. Mungkin masukan dari teman-teman sangat kita butuhkan untuk kita terus bertahan ada di YouTube untuk seterusnya. Silakan. Proses hukum Galbay sepanjang tahun 2026 mungkin akan dilakukan gitu loh ya, dan bahkan orang yang telat bayar, tidak mampu bayar, atau memang sudah berbagai macam lah versinya, dan kemungkinan besar itu akan dituntut sepanjang tahun 2026 dan mereka akan dituntut ke jalur perdata dan pidana. Nah, mungkinkah hal ini akan terjadi? Benar nggak sih teman-teman semuanya? Pasti Anda ketakutan. Yuk kita kupas dulu teman-teman semuanya. Saya sampaikan dulu ya teman-teman semuanya berdasarkan dari yang kita ketahui sesuai dengan aturan dari OJK. Oke. Pinjol atau pinjaman online bisa memproses hukum debetur yang galbay atau gagal bayar, tapi umumnya melalui jalur perdata atau gugatan wan prestasi. Ini bukan pidana penjara kecuali ada unsur penipuan atau data palsu saat pengajuan. Proses hukumnya bisa berupa somasi, negosiasi, restrukturisasi hutang, hingga gugatan ke pengadilan perdata untuk menagih kewajiban dan ganti rugi, serta berujung pada catatan buruk di slik OJK yang menghambat kredit di masa depan. Nah, inilah dia teman-temanku. Jadi kalau dibilangin, apakah pinjol boleh melakukan pemrosesan ke jalur hukum? Jawabannya iya gitu. Tapi hukum yang seperti apa? Hukum yang perdata. Apa dampak dibalik hukum perdata ini? Ya kemungkinan berbagai macam versi ya di dalam hal itu gitu loh. Kita pun juga bisa disomasi, kita juga boleh restrukturisasi, juga boleh nanti sampai kalau pihak pinjol tidak puas juga ya mungkin bisa dipasang sampai didaftarkan gugatan ke pengadilan ya. Dan yang terakhir adalah kita akan masuk ke dalam slik OJK. Ketika nama kita masuk ke dalam slik OJK dengan catatan buruk, kemungkinan kedepannya kita sulit untuk mendapatkan pinjaman. Nah, itu teman-teman semuanya, itu hukum yang akan terjadi. Oke, perkaranya hari ini adalah, mungkinkah pinjol akan mengambil langkah itu sepanjang tahun 2026? Rasa saya fiktif-fiktif teman-teman semuanya, 50-50. Kenapa seperti itu? Perkara gugatan perdata ini bukan perkara yang gampang.
bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang simpel. Ya, kalaupun mereka harus mengambil langkah gugatan sederhana aja, kalau gugatan sederhana rasa saya tidak akan keputusannya pun tidak akan memuaskan, gitu loh, tidak akan memuaskan. Kalau mereka jatuhkan ke gugatan one prestasi, kasus perdata biasa, waktu yang dipergunakan sangat panjang, biaya yang dibutuhkan juga sangat mahal. Habis itu keputusan yang didapat pun juga tidak memuaskan si kreditur. Ya, kemungkinan proses-proses hukum ini ya bisa jadi juga jadi bahan pertimbangan kalau nominal hutang Anda itu cukup luar biasa gitu. Misalnya nominal hutang Anda itu di atas 100 juta mungkin, ya mungkin mereka akan pertimbangkan. Tapi kalau di bawah 100 juta atau di bawah 50 juta, gugatan sederhana ya mungkin kertas PS kertas atau gugatan PS gugatan, rasa saya tidak perlu dipikirkan juga teman-teman ya. Jadi fiktif-fiktif hal itu akan terjadi karena pinjol ini ranah abu-abunya itu masih banyak, sisi gelap mereka itu masih banyak gitu loh. Jadi ketika mereka berani memasukkan hal ini ke jalur perdata, semuanya harus dibongkar. Mulai mekanisme mereka menyalurkan dana, sampai cara mereka menentukan si calon, si browernya, penilaian dari kredit scoringnya atau analisnya, ini akan panjang gitu loh, akan berbuntut panjang. Makanya kalau mereka untuk menjatuhkan ke sidang perdata one prestasi biasa, rasa saya mustahil teman-teman semuanya, walaupun tidak menutupi kemungkinan. Tapi rasa saya buat teman-teman semuanya ini tidak menjadi problem yang terlalu besar juga gitu loh, karena dampak seriusnya ya cuman satu aja gitu, namamu akan tercatat dalam skor kredit bermasalah, akan tercatat di dalam slik OJK yang sedang bermasalah, dan kemungkinan besar buat kedepannya kamu akan sulit untuk melakukan peminjaman. Ini dampaknya gitu loh. Tapi kalau teman-teman misalnya berpikir, apakah mungkin kita akan dipenjara bang? Apakah mungkin kita akan dipidana gara-gara tidak mampu bayar di pinjol? Itu nggak ada. Kecuali seperti yang disampaikan, kecuali ada unsur penipuan atau data palsu. Kayak gitu aja gitu loh. Sejauh ini saya tahu teman-teman yang meminjam tidak ada unsur penipuan, tidak ada menggunakan data palsu gitu loh ya. Nggak ada masalah teman-teman semuanya. Oke, buat teman-temanku. Dan habis itu konsekuensi hukum finansial galbay pinjol legal ya. Pertama mungkin perkara perdata. Utang pinjol adalah masalah perdata, debitur tidak bisa dipenjara hanya karena tidak mampu bayar, tapi bisa digugat secara perdata. Jadi sudah dijelaskan ya teman-teman semuanya, sudah ditegaskan juga. Jadi rasa saya urusan penjara, urusan pidana, kurungan, polisi dan segala macam, nanti kalau Anda masih menemukan hal-hal seperti itu mungkin bisa dikesampingkan aja, tidak usah terlalu baper ya. Apalagi mereka yang selalu mengancam akan mendatangi rumahmu, mencegat di jalan dan segala macam, tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Mereka bilangin kita akan bawa polisi dan nggak usah dihiraukan teman-teman. Itu makin parah lagi gitu loh. Kalau kita percaya dengan hal itu, kita masuk dalam permainannya ya. Yang kedua adalah konsekuensinya slik OJK, catatan kredit buruk. Catatan kredit akan buruk mempersulit pinjaman di masa depan, bank leasing dan lain-lain. Rasa saya kalau teman-teman benci banget dengan riba, ini kesempatan yang paling bagus. Ketika namamu tercatat dalam skor kredit bermasalah, namamu tidak bisa lagi meminjam karena sudah ada catatan buruk dan segala macam, ya rasa saya ini kesempatan yang bagus untuk Anda berbenah diri buat kedepannya. Slik bukan suatu hal yang menakutkan, kecuali bagi Anda yang selalu ingin berhutang, ya. Slik ini juga semakin bagus namamu di bank, di leasing, semakin besar peluang kamu untuk berhutang. Justru sebaliknya, semakin jelek ya semakin sedikit hutangmu, tapi bukan berarti harus dijelek-jelekin ya teman-teman semuanya. Oke, sebisa mungkin kita hindari. Yang ketiga adalah penagihan. Penagihan wajib dilakukan secara etis, tidak boleh ada ancaman atau kekerasan, dan diatur oleh OJK. Rasa saya kalau segi penagihan ini kita hanya bisa menilai setahu kita, dan sesingkat pengalaman saya juga, mungkin teman-teman juga mengalami, sesi penagihan dari pinjol ini selama ini selalu bermasalah ya. Dan selama permasalahan itu terjadi, seakan-akan OJK hanya tutup mata, OJK hanya diam gitu loh. Kalaupun misalnya dibilangin sesuai yang diatur oleh OJK, apanya yang diatur oleh OJK? Yang diatur sesuai dengan mengancam, mencaci maki, mempermalukan. Setahu saya OJK melarang, tapi ketika hal itu dilanggar, OJK tidak peduli. Oke, untuk poin nomor 4 teman-teman semuanya, pidana.
ya, pidana jika ada unsur penipuan. Jika terbukti menggunakan data palsu atau itikat buruk untuk menipu, bisa masuk pidana. Tapi sejauh hal itu tidak ada, teman-teman nggak usah memikirkan urusan penjara. Oke teman-teman semuanya, apa yang harus dilakukan Bang? Yang harus dilakukan buat teman-teman semuanya di tengah situasi seperti ini, mungkin pertama, kita kan sama tahu ya, kita sama tahu duit tidak ada. Kalau duit tidak ada, otomatis kita harus bekerja dulu. Kita harus bekerja, kita harus berusaha dulu. Kumpulkan duit kita. Kalau duit kita sudah terkumpul nanti, baru kita komunikasikan. Ya, kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Kalau duit kita sudah ada. Tapi selagi duit Anda belum ada, fokus cari duit dulu, kumpulkan uang Anda dulu. Sampai nanti duit Anda sudah terkumpul, uang Anda sudah terkumpul, baru kita komunikasikan dengan pihak terkait. Apa komunikasi kita dengan pihak terkait? Ya pastinya negosiasi. Kita akan menegosiasi hutang pokok kita. Kalau mereka mau, kita selesaikan. Kalau mereka tidak mau, ya kita apa boleh buat. Kita tampung resiko yang diterapkan oleh otoritas jasa keuangan. Itu yang pertama ya teman-teman semuanya. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus kumpulkan duit dulu, baru dikomunikasikan. Hal yang kita lakukan untuk nomor 2 teman-teman semuanya, jangan terprovokasi. Terprovokasi ini seperti ajakan-ajakan galbay, ajakan-ajakan untuk membayar pinjol, apalagi sampai ajakan menjebol pinjol ilegal, menutupi pinjol legal, atau mengambil pinjol yang namanya dalihnya semi legal. Yang jelas teman-teman, nggak usah ikut-ikutan dengan ajakan-ajakan galbay. Ya tidak usah. Hari ini Anda tanpa perlu ada ajakan galbay, kenyataan hidup Anda sudah mengantarkan Anda untuk galbay. Jadi nggak usah masuk grup-grup yang tidak jelas seperti itu. Grup ajakan galbay, ajakan massal, habis itu ada lagi grup backup data, grup menghentikan sebar data, grup mengalihkan penagihan, grup menghindari debt collector dan segala macam. Tidak usah terprovokasi dengan grup-grup yang seperti ini. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya menyengsarakan Anda. Ya, lebih baik seperti poin di awal tadi saja, Anda fokus bekerja dan berusaha. Itu jauh lebih baik. Sama-sama kita tahu resiko galbay pinjol ini tidak ada yang berat, kecuali Anda salah langkah dan Anda salah jalan, Anda akan diantarkan pada sesuatu yang membahayakan diri Anda untuk jangka panjang. Yang ketiga adalah pahami hak dan kewajiban. Teman-teman juga harus tahu, pastikan penagihan semuanya sesuai dengan SOP, penagihan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau kita menemukan penagihan-penagihan tidak sesuai, catat nama aplikasinya, simpan bukti-bukti penagihan-penagihan yang tidak sesuai, dan habis itu kita bisa laporkan ke OJK. Kalau OJK tidak menanggapi, lapor kepada diri Anda sendiri dan Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan. Kalau terbukti mereka melakukan pelanggaran dalam hal itu, Anda bisa mengambil kesimpulan, mungkin menghentikan semua pembayaran secara online. Oke teman-temanku, jadi nggak usah terlalu khawatir lagi tentang proses-proses hukum yang akan terjadi sepanjang tahun 2026. Yang paling terpenting hari ini adalah bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada, bagaimana caranya kita berbenah diri buat ke depannya supaya memperbaiki hidup yang sudah hancur. Oke teman-temanku, sisanya Anda boleh nonton video ini. Cara bebas dari pinjol, ya, yang paling tepat, yang paling cepat teman-temanku semuanya, karena ini kita sudah hari kedua di awal tahun 2026. Rasa saya teman-teman semuanya, sudah saatnya teman-temanku stop mencari FC lapangan, DC lapangan, pihak ketiga, karena ini yang paling terpenting. Ada yang lebih penting lagi daripada hal-hal seperti itu. Setuju nggak? Saya membahas hal ini buat teman-teman semuanya. Yang setuju ketik di dalam kolom komentar, sambil teman-teman juga boleh menceritakan apa yang sedang terjadi per hari ini, bagaimana rasa dan suasana hati ketika Anda menghadapi di hari kedua di tahun yang baru ini. Isi di dalam kolom komentar. Tapi seperti biasa buat teman-temanku semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu ya, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari teman-teman semuanya menjadikan channel ini makin semangat. Mudah-mudahan solusi hutang mencapai 1 juta subscriber di tahun 2026 ini. Amin. Oke. Stop
mencari FC lapangan, karena saya paham betul teman-teman semuanya, hampir semuanya kita bermasalah dengan FC lapangan, bermasalah dengan pihak ketiga, bermacam-macam problem yang teman-teman rasakan, bermacam-macam problem yang akan teman-teman pemikirkan gitu loh. Padahal yang paling terpenting dahulu teman-teman semuanya, yang paling terpenting gitu loh ya, bukan soal lagi tentang FC lapangan, bukan soal lagi tentang pihak ketiga, bukan soal tentang data mau dilimpahkan. Ya, ini soal memahami diri sendiri teman-teman. Saya sudah melihat teman-teman semuanya sepanjang tahun 2025, sepanjang tahun 2024 dan sepanjang tahun 2023 dan bahkan 6-7 tahun lalu. Saya melihat teman-temanku, kalian selalu sibuk. Permasalahan kalian seakan-akan kalian hanya bermasalah soal DC lapangan. Kalian hanya bermasalah hanya soal pihak ketiga. Permasalahan kalian hanya soal DC dan FC. Padahal sumber masalah sebenarnya uang itu enggak. Saya berulang kali sampaikan sama teman-teman semuanya. Anda sampai nekat meminjam di pinjol itu berbagai macam alasan. Mulai dari membutuhkan dana darurat, sampai membutuhkan dana instan, sampai benar-benar ada kebutuhan yang mendesak. Ya, karena duit nggak ada. Duit nggak ada. Mungkin ada sebagian orang dengan konsumsi pribadi, dengan sifat yang tidak baik, mungkin dia kecanduan judi online, akhirnya terjebak di dalam pinjaman online, ia berakhir dengan kemiskinan. Itu mungkin sebagian orang. Tapi kebanyakan orang meminjam pinjol, ya itu demi memenuhi kebutuhan darurat mereka. Mereka butuh dana instan, bermacam-macam persi, mulai dari pengobatan, biaya sekolah dan lain sebagainya. Yang saya nggak habis pikir, teman-teman semuanya. Entah kenapa pemikiran Anda hanya mentok di satu masalah, FC lapangan, DC lapangan, pihak ketiga. Makanya hari ini, di hari kedua di tahun 2026, saya pengen teman-teman stop mencari FC dan DC lapangan. Yang paling terpenting hari ini adalah bagaimana Anda memahami diri Anda, pemikiran Anda, apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa berulang-ulang kali teman-teman harus menemukan jawaban kapan FC datang ke daerah mana yang mau dikunjungi? Kenapa ini harus berulang-ulang kali? Apa nggak ada pemikiran lain selain ini? Apa sebenarnya yang jadi kendala? Ini yang paling terpenting teman-teman. Anda harus paham ada apa dengan diri. Kenapa begitu tertumpu untuk kita mencari tahu ada FC atau tidak? Padahal yang paling terpenting adalah Anda memahami diri Anda, berdamai dengan keadaan hari ini. Anda akan menemukan jawaban yang pasti. Ya, ini tahun 2020. Anda sia-siakan kesempatan, Anda ajak diri Anda untuk masuk ke ranah itu kembali, Anda hancur paling depan. Ya, perputaran ekonomi belum baik. Keadaan Indonesia belum baik-baik saja. Keadaan Indonesia jauh dari kata baik. Kelihatannya aja baik, tapi hancur sehancur-hancurnya. Tapi kalau Anda ikutan juga dalam hal itu, Anda tidak mau bangkit, ini lebih parah lagi. Hari-hari Anda hanya disibukkan mencari DC, FC, DC, dan FC. Anda lupa bahwa hidup Anda perlu diperjuangkan. Anda lupa masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Anda lupa masih ada anak yang perlu kita biayakan untuk pendidikannya. Masih ada suami ya yang terabaikan oleh istrinya. Begitu juga sebaliknya. Jadi rasa saya, stoplah mencari FC dan DC lapangan. Tidak ada yang tidak aman. Ya, tidak ada yang mengganggumu kecuali dirimu sendiri. Kamu merasa tidak aman, itu karena hasil dari kolaborasi antara hati dan pemikiranmu yang tidak sinkron. Sehingga menjadikannya kamu tidak aman. Kamu merasa diikuti, kamu merasa diawasi, padahal semuanya baik-baik saja. Hanya semata kamu tidak pengen orang lain tahu. Ya, orang lain ini bukan semata tetangga, bukan semata orang di lingkungan, tapi orang lain ini adalah orang yang paling dekat samamu hari ini. Kamu sedang berbohong sama mereka, sehingga beban berat itu terus-terusan menghantam dirimu. Ya, sudah putus bang komunikasinya. Saya tidak lagi memakai telepon yang sama,
WhatsApp yang sama, email yang sama. Tapi aman gak? Di balik kata aman ini masih saja tersimpan sama dengan ada FC itu tidak. Kapan datang ke rumah? Daerah mana mau dikunjungi? Ya, mulai sekarang teman-teman, stop pemikiran-pemikiran sampah itu. Stop pemikiran-pemikiran kejam yang tidak bertanggung jawab itu. Yang mana pada akhirnya pemikiran itu akan membawamu pada hal yang tidak seharusnya kamu ada di sana. Kamu akan dihancurkan di urutan paling depan sepanjang tahun ini. Dan saya pengen teman-teman semuanya benar-benar mempraktekkan, benar-benar tidak lagi terpengaruh dengan FC. Stop dulu teman-teman. Melangkah maju ke depan, perbaiki hidup ini jauh lebih baik. Ingat, resiko pinjol tidak berat. Karena pinjol tahu resiko mereka tidak berat, makanya Anda dihadapkan dengan debt collector. Debt collector bermain di sisi mana? Di sisi telepon, di sisi WhatsApp, di sisi email. Sisanya apa? Sisanya pemikiran Anda yang mengolah, pemikiran Anda yang membawa, pemikiran Anda yang menyimpulkan. Debt collector hanya mengucapkan, faktanya belum tentu terjadi. Tapi pemikiran Anda seakan-akan semuanya sudah terjadi. Pemikiran Anda seakan-akan semuanya sudah fakta, padahal nol. Ya, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Di hari kedua ini, tahun 2026, saya masih mempunyai harapan yang besar untuk teman-temanku semuanya, terutama yang terjerat pinjol, yang masih terikat pinjol sampai detik ini. Mudah-mudahan di tahun ini adalah tahun kebebasanmu. Bebas pemikiranmu, bebas hatimu, dan bebas dari semua rasa takut yang membelenggumu selama ini. Satu-satunya yang bisa membawamu itu adalah diri Anda sendiri. Oke teman-teman semuanya, dan nantikan juga video berikutnya. Kita akan bahas yang lebih seru lagi, karena ini masih di awal-awal tahun. Kita akan mengingatkan dulu buat teman-teman semuanya. Mulai kemarin kita juga sudah mengupdate video tentang persiapan, apa yang harus dilakukan gitu loh. Sampai sekarang kita juga mengingatkan hal-hal yang tidak terlalu penting dipikirkan. Next video nanti kita akan kupas lebih tuntas lagi mengenai satu persatu pinjol-pinjol legal ini. Mana yang mau dibayar dan mana yang tidak, mana yang pantas dan mana yang tidak. Oke teman-teman semuanya, yang penting Anda support dan Anda dukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini selalu berkembang dan saya makin semangat lagi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.